Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Yahya dengan NIM D00220066 dari kelompok 34. Izin untuk mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah pada Pabrik Tahu dengan menggunakan metode filtrasi dengan karbon aktif. Dengan dosen pembimbing yang terhormat Bapak Rois Fatoni, STMSC, PhD. Lanjut bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Industri tahu merupakan industri pengolah hasil pertanian penting di Indonesia. Industri tahu ini mengolah bahan baku kedelai menjadi bahan berupa tahu. Industri ini berperan dalam penyediaan kebutuhan konsumsi tahu yang terus-terusan meningkat. Namun, seperti industri-industri pada umumnya, industri ini juga menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah yang dihasilkan pada industri tahu ini dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Namun, limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian kedelai, perebusan, penyaringan, dan pembentukan pada produksi memiliki potensi mencemarkan badan air dan lingkungan jika tidak diolah terlebih dahulu. Kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kualitas dan kuantitas limbah pabrik tahu yang dihasilkan oleh industri tahu di Karesidenan Surakarta? Kedua, bagaimana standar baku mutu limbah cair yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas limbah cair agar memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? State of art penelitian. Mengurangi kandungan COD dan BOD. COD dan BOD adalah dua parameter yang digunakan untuk mengukur kadar polusi, terutama untuk menilai seberapa banyak oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat-zat pencemar dalam air. COD mengacu pada jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan beberapa bahan anorganik dengan bahan kimia tertentu. BOD mengacu pada jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air selama periode tertentu. Semakin tinggi BOD, maka semakin besar kontaminasi bahan organik dalam air. Kemudian karbon aktif sebagai absorben. Karbon aktif adalah bentuk karbon yang diproses untuk memiliki banyak pori-pori kecil yang memiliki luas permukaan yang sangat besar. Karbon aktif digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama untuk menyaring dan mengadsorpsi kontaminan dari udara atau cairan. Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem pengelolaan air limbah atau IPAL menggunakan karbon aktif. Kedua, mengetahui efektivitas karbon aktif dalam menurunkan kadar BOD dan COD. Hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk hipotesis 0, karbon aktif yang dijadikan sebagai adsorben tidak dapat menurunkan kadar BOD dan COD. Kemudian untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, karbon aktif yang dijadikan sebagai adsorben dapat menurunkan kadar BOD dan juga COD. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, untuk perancangan penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian eksperimental. Kedua, variabel. Variabel bebas yang digunakan dalam eksperimen ini yaitu waktu kontak antara adsorben dengan limbah, kemudian jumlah adsorben dan ukuran adsorben. Dua variabel terikat yang ada yaitu kadar COD dan BOD dalam limbah cair. Kemudian tahapan penelitian. Pertama, merancang alat filtrasi sederhana menggunakan metode adsorpsi dengan karbon aktif. Kedua, melakukan variasi uji coba berdasarkan variabel bebas yang digunakan yaitu waktu kontak, jumlah adsorben, dan ukuran adsorben. Ketiga, mengukur kemampuan alat filtrasi dalam mengurangi kadar BOD dan COD dalam limbah cair pabrik tahu. Kemudian memproses data yang didapat dari uji coba alat. Kemudian pengambilan data dan analisis. Pengambilan data.
Pengambilan data kadar BOD dilakukan dengan prosedur inkubasi. Pertama, persiapan sampel. Ambil sampel dari lokasi yang diuji. Gunakan botol steril lalu simpan pada suhu dingin. Pastikan volume sampel mencukupi, paling tidak 300 ml. Kemudian proses untuk analisis BOD. Pertama, penentuan oksigen awal. Isi botol BOD dengan sampel sehingga penuh. Tambahkan reagen untuk menganalisis oksigen terlarut. Biasanya menggunakan metode Winkler atau menggunakan alat diometer. Kemudian catat kadar oksigen terlarut awal atau DO0. Kemudian inkubasi sampel pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari dalam kondisi gelap untuk menghindari fotosintesis. Kemudian setelah 5 hari ukur kembali kadar oksigen tersebut, dinamai sebagai DO5. BOD dihitung dengan rumus BOD 5 sama dengan DO0 dikurangi DO5. Kemudian kadar COD ditentukan dengan melakukan titrasi. Yang pertama, siapkan sampel, lalu tambahkan reagen berupa kalium dikromat dan asam sulfat pekat. Lalu tambahkan katalis seperti perak sulfat untuk meningkatkan reaksi oksidasi. Kemudian refleks campuran pada suhu sekitar 150 derajat dengan selama 2 jam untuk memastikan reaksi oksidasi sempurna. Lalu titrasi sisa dikromat. Setelah pemanasan didinginkan larutan, lalu dititrasi sisa dikromat dengan larutan veronin dan larutan ferrosulfat standar. Kemudian perhitungan COD. COD dihitung berdasarkan jumlah oksidan yang dikonsumsi dalam reaksi. Rumusnya tergantung pada metode titrasi yang digunakan. Kemudian baku mutu limbah cair. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, baku mutu limbah cair dengan memiliki parameter BOD 5 dengan kadar paling tinggi sebesar 60 mg per liter dengan beban pencemaran paling tinggi 6 kg per ton. Sedangkan untuk COD kadar paling tinggi 150 mg per liter dan beban pencemaran 15 kg per ton. Kemudian untuk jadwal penelitian, pada minggu pertama dan minggu kedua dilakukan untuk perancangan arat. Kemudian minggu kedua dilanjut minggu ketiga dilakukan uji coba variabel. Lalu minggu keempat dan kelima digunakan untuk pengambilan data. Minggu ke-6 dan ke-7 digunakan untuk pengolahan data. Dilanjut minggu ke-7 untuk membuat laporan, dan terakhir minggu ke-8 dilakukan publikasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.